bener itu. Bener Kamayanto itu ada memang benar ada, Cek. Bener-bener ada ya, dan Kalau kamu kita yakin? bener, soalnya aku ngalamin sendiri. Ketika kita nyakitin orang, suatu saat entah itu kapan, pasti kita juga disakitin. Terkadang yang nyakitin kita tuh malah orang yang terdekat-dekat kita gitu loh, Cek. Betul. Semua omong yang Cece itu bener aku simpen sampai dalam hati, bener. Tentang masalah kita berbagi, tentang apa itu semua bener, nggak ada yang nggak. Ketika kita berbagi bukan kita berkurang, malah rezeki kita malah bertambah. Memang nggak harus dari orang itu, tapi dari bener semua omongan Cece itu bener. Maksudnya karena aku ngalamin sendiri gitu loh, Cece. Terus yang bilang Kamayanto juga itu benar. Dulu kita pernah nyakitin orang, terus akhirnya kita disakitin. Itu memang benar gitu. Oke, berarti karena itu akan selalu bilang sukses itu berawal dari pikiran dan tindakan, terus biasa kan. Kalau kita mikirin yang bagus kan tindakan kita bagus, terus kebiasaan kita kan bagus, maka karakter kita bagus, maka nasib kita bagus. Bener-bener kayak Cece pernah bilang kan ya, nasihatin ke mbak-mbaknya itu banyak lah pokoknya yang dia kan bilang kita tahan emosi kita, coba kita tahan emosi. Bener, ternyata ketika kita nahan emosi kita itu malah lebih bagus buat kita marah-marah nggak jelas itu membuat kita pikiran sakit, badan sakit, pokoknya bener semua kata Cece itu. Pokoknya aku kan selalu dengerin nasihat-nasihat Cece yang maksudnya Cece kan di Facebook, di YouTube itu kan aku selalu nonton gitu. Ternyata memang bener-bener sampai kamu bertahan, jangan lama-lama anggap aja itu. Pokoknya nasihat Cece yang ke mbak-mbaknya ada yang mau bisa itu, pokoknya semua lah aku dengerin, nggak usah disebutin lah, aku dengerin semua itu memang bener semua, Cek. Maksudnya sampean itu ngasih solusi itu benar-benar yang bikin kita adem. Maksudnya ketika kita ada masalah, bukan nggak membela sana nggak membela sini, di tengah-tengah. Maksudnya bisa bijaksana gitu loh, Cek. Bisa biar kita misalnya kita lagi galau apa, kita tuh bisa tenang gitu loh. Benar-benar yang bikin adem gitu loh. Makanya Cece tuh tetap aku selalu doain Cece tuh tetap sehat, tetap. Maksudnya Cece tuh benar-benar ya ampun membantu mereka yang ya kayak saya ini kan nggak semua orang tahu kita harus gimana kan kayak gitu. Cece benar-benar bisa, maksudnya kayak namanya di luar sana ya, Cek, kadang ikut majikan ada yang baik, ada yang enggak, tapi kan kadang di Facebook dia gini cuman kan dia nggak tahu masalahnya di luar gimana, kan dia nggak mungkin gitu. Mereka bisa curhat ke Cece, mereka bisa itu benar-benar bisa ngademin mereka itu. Maksudnya sesuatu yang ya Allah mukjizat banget buat aku kayak gitu aja maksudnya tuh. Aku juga kan di sana kan banyak Cece yang kadang ada yang tidur di ini, ada yang itu kan mereka mau cerita ke keluarga nggak mungkin, ke teman ya kadang kalau suka ya di itu kan. Lah ketika ada Cece, mereka tuh bisa jadi setidaknya beban mereka tuh nggak terlalu berat gitu, bisa lebih adem, lebih tenang gitu. Kadang ada yang majikan yang suka marah-marah, majikan di sini kan berbanding, memang yang baik ada, tapi yang nggak kan ada, cuman kan kita nggak tahu mereka gimana. Maksudnya kadang orang memvonis dia, kenapa kamu harus gini, dia kan nggak tahu apa yang dia alamin, dia kan nggak tahu. Betul. Dia cuma dengar cerita aja, dia nggak ngalamin. Ketika dia ngalamin masalah seperti dia bisa nggak, itu kan dia sendiri kadang nggak pernah. Kadang yang komen-komen, aku kadang lihat komen-komen anaknya, kenapa harus gini, kenapa dia kan menghakimin orang, dia tuh nggak tahu sih dia di posisi dia itu beratnya gimana, dia nggak ngerasain, karena jadi dia bisa ngomong seenaknya, maksudnya karena dia nggak ngerasain apa yang orang lain rasain gitu loh. Kadang aku lihat komen-komennya, ya Allah kenapa orang-orang kenapa kayak gitu, padahal mereka tuh sebenarnya kalau dia ada di posisi mereka, apakah dia bisa ngalamin kayak gitu kan belum tentu gitu. Betul. Semua itu harus kesabaran penuh, kekuatan kesabaran harus penuh. Jadi cuman kan sampean nasihat itu selalu bikin adem, benar bikin adem. Maksudnya ketika orang itu bukannya ketika kita ada masalah bukan malah memperkeruhnya, lebih adem, lebih pokoknya the best orangnya. Aku nggak bisa ngomong, seneng banget aku, ya Allah seneng banget. Intinya pokoknya satu hal, jangan pernah khawatir karena saya adalah salah satu keluarga kalian yang ada di Hong Kong sini. Kapanpun kalian butuh bantuan saya, selagi saya ada waktu saya akan membantu kalian. Jadi nggak perlu khawatir, siapapun itu. Iya, sekarang ada Cece tuh pokoknya membantu banget lah buat kita yang maksudnya kayak yang lagi ada masalah, yang lagi apa nggak tahu harus gimana, nggak tahu itu.
pokoknya benar-benar membantu banget Cece itu, bantunya bener, ya Allah pokoknya sehat selalu buat Cece sama keluarga Cece, pokoknya rezeki selalu mengalir. Aku nggak bisa ngomong lagi, aku sih sampai nangis aja Cece. Nggak usah nangis, bisa tidur terus bisa makan ya. Sukses selalu buat Iya. kamu, saya tunggu berita terbaru. Jadi kalau kamu pingin Iya, anakmu makasih, sekolah di Cece. mana, kamu ngomong biar tak cariin di internet, biar Koko yang bantu kamu. Jadi saat interview pun kalau kamu butuh pendamping, biar Koko Thomas yang mendampingi. Iya, makasih ya Cece, Ya, makasih oke. banyak. Sama-sama sayang. Oke, sukses selalu ya, sabar ya. Iya, Oke, makasih ya Cece. oke, bye-bye. Oke, kenapa sih saya melakukan dengan sukarela memberikan tangan bantuan pada kalian? Karena saya sebagai orang Indonesia yang dipercaya kebetulan memiliki KTP Hong Kong. Dulu saya pernah bertekad untuk memberikan kekuatan dan bantuan pada siapapun yang membutuhkan. Kenapa saya kadang-kadang rela membiarkan diri saya masuk dalam kehidupan kalian? Bahkan kesedihan kalian tuh saya bisa merasakan, karena dulu saya memang tujuannya satu. Saya waktu itu proses visanya nggak mudah ya, waktu untuk jadi orang Hong Kong sini tidak mudah sekali, butuh menguras energi, menguras emosi, menguras segalanya. Dan saya bilang sama Tuhan, bukan saya ingin mengatur Tuhan, tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, jika saya bisa memiliki KTP Hong Kong permanen dan saya bisa mengabdi diri saya pada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang membutuhkan mungkin tidaklah banyak. Orang-orang yang menginginkan bantuan saya mungkin tidak banyak, tapi saya sendiri berjanji akan mengabdikan diri saya pada pada orang yang membutuhkan. Sempat juga terjadi pro dan kontra dalam keluarga saya sendiri, dan karena tahu sendiri hidup di Hong Kong ini kalau tidak bekerja tidak mungkin. Jadi apalagi dulu saya adalah seorang janda ya, jadi saya harus menguras tenaga, menguras energi, bahkan membangun bisnis sendiri di Macau, hingga pindah lagi Hong Kong, Macau, Korea, bahkan waktu itu saya sempat berpikir untuk ke Taiwan. Jadi dari situ tujuan saya ambiar, terus saya masih belum mendapatkan. Saya sempat membantu orang-orang yang ada di Macau dan di Hong Kong. Pertama kali penampungan saya di Macau adalah menampung orang-orang yang dibuang, yang dibohongin oleh para calo-calo dan sponsor, akhirnya tidurnya keleleran di Macau. Dari situlah awal saya membuka boarding house gratis di Macau, dan pada akhirnya saya memiliki bisnis yang besar. Dan satu hal, ayah saya bilang, saat kamu melakukan yang terbaik, uang akan datang mencarimu. Dan inilah yang saya lakukan dulu waktu saya ada di Macau. Saya buka boarding house di mana gratis buat siapa aja, sampai akhirnya nama saya terkenal dan saya bisa punya boarding house yang begitu banyak dan dihuni oleh begitu banyak orang. Walaupun dengan kurang lebih ada yang membenci saya, ada yang tidak suka saya dalam hal ini. Nama saya juga sempat jelek karena saya orangnya keras saat mendidik. Dan dari situlah saya berpikir, setelah saya melakukan kebaikan, banyak orang yang tetap menghakimi saya, membuli saya, menyakitin saya. Akhirnya saya lelah, capek, saya tidak bekerja di agent secara total, dan akhirnya saya lebih memilih kerja di restoran. Dan pada akhirnya saat bekerja di restoran, mungkin ini adalah panggilan dari Tuhan juga, terjadilah COVID yang membuat saya tidak bekerja hampir setengah tahun sampai 1 tahun, antara bekerja dan tidak. Jadi setelah kejadian COVID itu saya nganggur 1 tahun. Dari situ saya bekerja di Bandung, di salah satu agent di Hong Kong yang menurut saya adalah agent besar dan sangat bagus sekali. Tapi mungkin karena saya tidak ingin merugikan perusahaan saya, karena perusahaan saya adalah perusahaan besar dan perusahaannya nggak mungkin dong membuka seperti charity, apa sih namanya, non-profit itu, karena agent adalah berbasis bisnis. Jadi dari situ saya selalu membantu orang lain di mana yang tidak ada hubungan dengan perusahaan saya. Jadi ini sungguh tidak adil buat perusahaan saya, di mana saya mengambil gaji dari perusahaan, tapi di sisi lain saya selalu menolong orang lain. Setelah 1 bulan 2 bulan saya berpikir saya mengundurkan diri dari perusahaan, tapi sebenarnya saya ingin mengundurkan cuma 2 bulan saja ya. Saya akan kembali lagi setelah 2 bulan, perkiraan bulan Maret saya akan kembali lagi. Tapi setelah saya pikir-pikir, dengan menjadi seperti saya hari ini, dengan tanpa label agent, tanpa tanpa ada embel-embel, saya bergeraknya ternyata lebih leluasa. Dan
kapanpun saya mau angkat telepon, dimanapun dan bagaimanapun, tidak akan ada yang membatasin. Dari situlah saya bilang sama perusahaan bahwa saya tidak bisa melanjutkan pekerjaan saya. Jadi banyak hal yang menanyakan bahwa apakah perusahaan saya bermasalah atau saya bermasalah. Di sini saya tegaskan bahwa tidak ada yang salah dalam hal ini. Mungkin saya mengambil keputusan ini untuk lebih freedom. Kayak hari ini saya ada di rumah dan nyantai. Anak saya juga tidak bekerja karena anak saya punya jiwa sosial yang bisa saya turunkan ke dia. Dan dia bilang, "Mami, kan kamu nggak bisa bahasa Mandarin. Mami, kamu kan bahasanya nggak bagus. Apalagi kan dalam tulisan kan kamu nggak bisa." Ya udah, aku akan ikut. Dan syukur alhamdulillah anak saya juga buka YouTube dan peminatnya juga banyak. Karena memang target saya adalah anak saya bukan ikut jejak saya, sama style dengan saya, dia mengikuti jejak dia. Kenapa saya bilang kamu bisa berbahasa Kantonis, tolong jelaskan sama majikan seperti ini, seperti itu. Kenapa mbaknya tadi waktu bilang mau buat KTP atau apapun, kenapa aku nyuruh dia? Biar dia juga belajar. Sekali lagi anak saya itu dalam tahap belajar. Jadi banyak hal yang dia tidak pahami, jadi saya minta maaf kalau banyak hal yang tidak bisa dia mengerti. Karena di dunia persilatan ini dia masih baru, jadi mudah sekali dia ketendang, kasaran orang ngomong. Jadi saya minta bantuannya untuk nge-share, nge-like punyanya dia, karena saat Anda nge-share, nge-like punyanya dia, itu adalah target saya adalah kemajikan. Ya banyak orang yang menertawakan dia dari bahasa dia yang tidak bagus, dari bahasa dia yang tidak benar, dari kata-kata R yang sering kepreset, dari kata-kata air manjai air, daripada pinter menjadi pinteng, dari kata-kata pacaran menjadi pancalan, itu adalah logat ya mbak ya. Saya minta dimaklumin, memang itu sangat lucu bagi kita. Tapi pernahkah kita berpikir saat kita berbahasa Kantonis itu juga sangat lucu menurut dia. Jadi saat orang lain melihat sesuatu yang paling lucu itu, kita kadang-kadang tepuk dada tanya selera. Sebenarnya kita juga pernah ditertawakan orang lain. Karena itu butuh bantuan dari kalian, butuh dukungan dari kalian untuk menyepot anak saya agar anak saya juga mau berjalan, bahkan dia lebih lincah dari saya. Sekali lagi dengan umur dia yang cuma 20 tahunan lebih, itu bisa membantu dia untuk lebih semangat lagi. Kan beda sama maminya. Jadi memang saya akan memberikan otoritas penuh pada dia untuk menjalankan apa yang dia mau. Dan buat mbak-mbaknya yang ganjen, yang nggak ganjen nggak ada masalah. Buat mbak-mbaknya yang SMS yang godain Koko Thomas, sekali lagi HP-nya dia itu saya juga megang. Jadi kalau kalian SMS yang kiranya tidak pantas, sebaiknya diundur ya mbak ya. Jadi saya sebagai wanita Indonesia dan sampean sebagai wanita Indonesia, saya tidak ingin ada cap jelek di mata dia. Jadi apakah itu tidak boleh Miss Yuni? Tidak. Saya tidak pernah mengatakan tidak boleh. Kalian boleh kapanpun SMS anak saya, itu hak kalian. Tapi jangan yang membawa aura-aura menggoda. Ya siapa tahu anak saya menggoda, tapi batasin. Kasih tahu sama Koko Thomas. Koko Thomas, ingat mami mau ngomong apa? Tujuan kamu adalah menolong orang. Ingat, banyak orang menolong orang tapi berkedok saja. Dia mengharapkan imbalan. Dan ingat, jika anak-anak saya mengharapkan imbalan dari kalian, anak saya meminta kalian memberikan sesuatu balik pada kalian, kalian secepatnya kasih tahu saya. Karena saya sudah bilang sama anak saya, kita bekerja di sini, banyak orang yang meragukan kekuatan kita. Banyak orang bilang bahwa kita mengambil keuntungan itu tidak ada masalah. Yang penting kalian tahu bahwa kami melakukan ini dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kita membantu kalian dan syukur alhamdulillah dari situlah Tuhan bekerja dan memberikan rezeki itu pada kita. Dan memang hasilnya adalah dari YouTube. Jadi saya sedang mengajarin anak saya bagaimana sih menolong orang agar kita tidak menyusahkan orang dan tidak meminta uang dari orang, tapi kita mendapatkan uang dari usaha keras kita. Dan syukur alhamdulillah dengan dukungan tim saya, Mas Sandro. Ya tim saya cuma Mas Sandro saja ya, bukan tim ya, admin ya. Jadi saya sangat berterima kasih sekali. Kurang lebihnya saya minta maaf, dan tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan kata-kata saya, mungkin ada yang menyakitkan dan tidak menyenangkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan bye-bye.